Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang meminta agar pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan anggaran Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, khususnya di anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, mengingat kondisi infrastruktur di Kabupaten Lebak cukup memprihatinkan. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam rangka melihat dari dekat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR dengan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya beserta jajarannya, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Basarnas, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlangsung di gedung kantor Bupati Lebak. Anggota Komisi 5 DPR RI, Anton Sihombing, mempertanyakan upaya pemeliharaan sejumlah jalan nasional yang rusak, mengingat jalan nasional adalah infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi di daerah. Anton berharap agar pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran kepada sejumlah daerah, percontohan seperti Kabupaten Lebak. Itu kemarin karena ada pemotongan, ada blocking, dan hampir beberapa kabupaten yang kena, bukan hanya Lebak saja. Tetapi dengan laporan-laporan dari Lebak, kinerja positif dari Lebak, saya rasa pemotongan itu harus dikurangi atau dihindari dari daerah-daerah yang menjadi percontohan. Tata kelola Lebak ini kalau menurut Bupati tadi ya patut ditiru. Tetapi kalau kita lihat penduduknya hampir 1,3 juta, jalannya terabaikan, infrastrukturnya terabaikan, apalagi kereta api udah bisa dibangun. Perhatian dan pengawasan saya sebagai anggota Komisi 5 agar pembangunan itu merata, begitu kira-kira. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak telah mengalokasikan APBD untuk perbaikan sejumlah jalan kabupaten dan jembatan gantung. Ia meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi di Kabupaten Lebak yang saat ini masih terdapat sekitar 500 infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak. Iti juga berharap pemerintah meningkatkan kembali anggaran bagi pemerintah Kabupaten Lebak agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak berjalan dengan baik. Tadi kami mohon dukungan, supportnya sehingga ke depan baik itu di AK fisiknya lebih ditingkatkan bagi Kabupaten Lebak, minimal dikembalikan dari yang tahun 2016 sehingga target-target pembangunan terutama fisik ini bisa meningkat ya. Jadi makanya saya bilang tadi harus ada afirmasi terhadap Kabupaten Lebak. Salah satunya Kabupaten Lebak sebagai penyangga ibu kota negara yang cuma 89 km masih kondisinya memprihatinkan kan, artinya memprihatinkan. Bukan kami tidak berikhtiar, tapi tadi itu bagaimana ke depan tadi itu kami juga berupaya menciptakan kemandirian dari segi anggaran dengan salah satunya meningkatkan pembangunan pariwisata ya, pariwisata. Tetapi pariwisata akan juga terbangun kalau ada UKM-nya dan juga infrastrukturnya kan, jadi berkaitan erat. Dan infrastruktur adalah menjadi indikator utama di dalam rangka meningkatkan daya ungkit masyarakat gitu ya. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Korli Elizabeth dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 10 DPR RI mendorong pengadaan infrastruktur olahraga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya, sebagai daerah yang memiliki banyak potensi atlet berprestasi, sarana dan prasarana olahraga di Yogyakarta terbilang sangat minim. Kita simak informasi selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan anggaran pengadaan infrastruktur olahraga bagi Provinsi Yogyakarta agar kualitas para atlet muda dapat ditingkatkan. Selain di pusat kota, menurut Fikri, infrastruktur olahraga juga perlu dibangun hingga pedesaan. Hal tersebut bertujuan untuk mensukseskan program pembudayaan olahraga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional. Di perguruan tinggi sekelas Universitas Gadjah Mada yang punya mahasiswa sampai 60.000 itu saja sangat terbatas sarana prasarananya. Ini saya kira perlu perhatian khusus, tentu berarti ini menyangkut beberapa kementerian. Sungguh pun core-nya ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi kalau berbicara tentang perguruan tinggi berarti Kemenristek Dikti dong.
Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Marlinawati, mengapresiasi kinerja Dinas Olahraga Provinsi Yogyakarta dan para atlet di berbagai cabang olahraga, pasalnya dengan segala keterbatasan yang ada. Atlet-atlet asal Yogyakarta masih bisa berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Untuk itu, Reni berkomitmen untuk merealisasikan sarana olahraga di Provinsi Yogyakarta agar prestasi para atlet semakin meningkat. Insentif yang diberikan kepada para atlet di daerah tentu tergantung juga kepada kemampuan fiskal daerah. Bagi fiskal daerahnya yang kuat, pasti bonusnya lebih besar, insentifnya lebih besar. Tetapi sebaliknya, bagi daerah yang fiskalnya lemah, tentu tidak bisa sebesar dengan yang fiskalnya besar tadi gitu ya. Dari Provinsi Yogyakarta, Fajar Ilham, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. DPR RI sepakat meningkatkan kerjasama bilateral dengan Parlemen Republik Ceko, khususnya dalam bidang teknologi, persenjataan, pertanian, dan perdagangan. Republik Ceko merupakan pintu masuk yang penting bagi pemasaran produk-produk Indonesia di wilayah Eropa Timur dan juga Eropa Tengah. Kita simak informasi selengkapnya. DPR RI dan Parlemen Republik Ceko sepakat meningkatkan kerjasama bilateral, diantaranya persenjataan, pertanian, dan perdagangan. Republik Ceko dinilai sebagai pintu masuk bagi pemasaran produk-produk Indonesia di wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Republik Ceko atau Chamber of Deputies Radek Vondracek di Gedung Parlemen Ceko, Praha. Dalam pertemuan tersebut, Taufik mengatakan Ceko merupakan mitra kerja yang penting untuk Indonesia, mengingat Ceko dikenal sebagai negara yang maju dalam bidang teknologi kelistrikan, persenjataan, pertanian, dan perdagangan. Taufik berharap hubungan diplomasi kedua negara dapat terus ditingkatkan. Ceko ini terkenal negara yang sangat maju di bidang teknologi kelistrikan, ya, kemudian teknologi persenjataan, teknologi pertanian. Ya. Ceko ini memiliki kemajuan teknologi yang cukup bisa kita jadikan pelajaran untuk kita bisa belajar dari Ceko. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko Aulia Rahman mengatakan, selain membahas kerjasama di bidang perdagangan, pertemuan tersebut juga menyetujui peningkatan kerjasama di bidang energi terbarukan, riset, dan teknologi. Ini penting, Ceko penting bagi Indonesia, karena dia adalah pintu gerbang bagi Indonesia, Eropa Timur dan Tengah. Dengan bersamaan dengan kekuatan daripada industri, daripada penemuan-penemuan energi baru, yang dikembangkan oleh intelektual dan perguruan tinggi di Ceko. Dari Kota Praha, Republik Ceko, Ahmad Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.